Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penggunaan IA atau yang biasa kita panggil dengan singkatan Artificial Intelligence atau IA ini di kalangan mahasiswa ranah universitas. Jadi, apa itu Artificial Intelligence atau IA ini? Nah, Artificial Intelligence ini adalah sesuatu yang sering diidentikan dengan robot. Tetapi robot ini lebih kompleks lantaran memiliki bekal kecerdasan buatan yang dirancang menyerupai kecerdasan manusia. Karenanya, ia disebut artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, artificial intelligence inilah yang akan berkembang di peradaban baru ini. Nah, artificial intelligence ini juga akan ikut bersaing dengan manusia lain untuk bekerja. Kecerdasannya bahkan dianggap lebih bisa diandalkan ketimbang manusia pada dasarnya atau pada umumnya. Bagaimana tidak? Sebab ia dirancang untuk sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh penciptanya, yang diinginkan oleh petanyanya atau penanyanya. Untuk lebih memahami secara mendalam apa sih arti dari artificial intelligence sendiri, artificial intelligence atau IA sendiri adalah robot kontrol komputer untuk menjalankan sebuah tugas umum. Nah, tugas ini diasosiasikan dengan pola kecerdasan tertentu. IA seringkali diaplikasikan dengan sebuah proyek dengan sistem pengembangan yang dibekali dengan karakteristik proses intelektual layaknya seperti manusia, yakni dapat mencari sebuah alasan atau sebuah reason, mengambil kesimpulan umum di dalam artificial intelligence tersebut, atau dapat mencari alasan dan mengetahui arti dari maksud yang dipertanyakan di robot tersebut. Nah, penciptaan IA semakin hari ini semakin ramai dan telah memasuki era baru. Meski begitu, mula penciptaan IA ini telah dimulai sejak penciptaan komputer di tahun 1940-an. Para ahli komputer di masa itu telah meyakini bahwa komputer digital dapat diprogram dengan kemampuan yang cukup handal, sehingga dapat mengerjakan tugas yang sangat kompleks sekalipun. Komputer diyakini juga mampu menemukan rumus yang kompleks dan membuktikan implementasi dari rumus tersebut. Nah, rumus-rumus yang telah dicetuskan atau telah ditemukan oleh para penemu atau pembuat AI ini akan sangat-sangat membantu di kalangan mahasiswa. Sebab semakin banyak dan semakin dengan seiring bertambahnya zaman, maka mahasiswa akan semakin luas dalam mencapai atau mencakup berbagai aspek di kehidupan, baik dalam bidang akademik maupun bidang non-akademik. Nah, AI ini sendiri juga kecerdasan buatan layaknya manusia yang tidak bisa digeneralisasikan dengan menggunakan satu aspek saja, melainkan harus dengan kombinasi dari berbagai kemampuan yang berbeda. Penelitian ini digunakan untuk pengembangan AI untuk memfokuskan sebuah komponen kecerdasan dalam berbagai hal yang meliputi kemampuan daripada belajar mahasiswa, mencari alasan, mencari pemecahan masalah, berpersepsi, dan kemampuan mengenali serta menggunakan bahasa yang baik, benar, dan tepat sesuai EYD. Jadi kemampuan belajar yang ditanamkan pada IA di kalangan mahasiswa ini sangatlah unik, seunik kemampuan belajar manusia. Sebab AI ini mampu belajar dari percobaan dan kesalahan. Misal, dalam sebuah program komputer yang dirancang untuk bermain sebuah permainan catur, ia akan mencoba berbagai susunan langkah strategis. Ia akan melakukan berbagai langkah secara acak
dan tidak menganalisis langkah mana yang harus ia dapatkan sampai ia menemukan langkah yang tepat untuk bisa memenangkan pertandingan catur. Jadi, ia harus terus belajar dan bisa memiliki kesimpulan yang baik dari waktu ke waktu melalui sebuah percobaan. Dan ada pula, apabila seorang mahasiswa kedokteran ingin mencari penelitian atau ingin mencari sebuah pengertian atau suatu reason dari suatu praktikum yang dia lakukan hari ini. Sangat amat jarang di zaman sekarang ini untuk dapat menemukannya di web-web atau jurnal-jurnal. Mungkin kalau jurnal-jurnal atau web-web itu mungkin terdapat, tapi jika di Brainly itu mungkin dari mahasiswa sendiri itu akan kesulitan di dalam mencarinya. Jadi, apa yang bisa dilakukan untuk dapat mencari solusi dalam hal tersebut, yakni dapat mencarinya di EA atau Artificial Intelligence tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh penggunaan EA di kalangan mahasiswa, yakni yang pertama, membantu mengerjakan tugas. Mahasiswa banyak memanfaatkan Artificial Intelligence untuk mencari referensi yang tepat dari sebuah pencarian yang ia lakukan untuk sebuah tugas, skripsi, dan assignment. Membuat rangkuman materi. Banyak dari dosen-dosen atau dospem mungkin yang menyuruh kita untuk membuat rangkuman materi. Dan rangkuman tersebut apabila kita harus merangkumnya sendiri itu akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, rangkuman materi tersebut dapat kita salurkan kepada EA serta menyusun kerangka tulisan atau sebuah esai yang benar dengan mengecek grammar, gaya bahasa, dan penulisan. Kedua, belajar menjadi lebih efisien. Artificial Intelligence digunakan untuk membuat kuis otomatis dari materi kuliah. Flashcard atau berbasis Artificial Intelligence untuk menghafal sebuah istilah. Menyimpulkan tanya jawab seperti dalam ujian. Yang ketiga, meneliti dan penelitian skripsi. Artificial Intelligence membantu dalam penyusunan proposal, menyaring literatur yang relevan. Analisis data yang digunakan Artificial Intelligence ini dilengkapi dengan plugin EA. Yang keempat, produktivitas dan manajemen waktu. Banyak dari mahasiswa sendiri yang kurang memperhatikan schedule yang akan dilakukannya untuk esok hari. Nah, Artificial Intelligence ini dapat membantu mahasiswa untuk dapat lebih merencanakan schedule untuk dilaksanakan di esok hari, mencatat otomatis dari rekaman kuliah. Yakni misal dosen menerangkan pada saat kuliah. Ada beberapa mahasiswa yang tidak sanggup untuk mendengarkan apa kata dosen, yakni mereka dengan merekamnya. Tapi merekamnya saja tidak cukup apabila tidak ditulis kembali. Oleh karena itu, Artificial Intelligence menyediakan wadah untuk mencatat otomatis dari rekaman di perkuliahan. Yang kelima, terdapat aktivitas atau kreativitas proyek non-akademik dan akademik. Nah, Artificial Intelligence sendiri dapat memberikan ide atau sebuah gagasan dari yang didapatkannya di dalamnya untuk disalurkan ke mahasiswa, yakni dengan mendesain sebuah poster untuk acara kampus, membuat konten visual untuk media sosial organisasi mahasiswa, mengedit video dan suara dengan lebih cepat dan lebih nyaring. Nah, yang paling penting adalah poin-poin dalam akademik dan pembelajaran di kalangan mahasiswa. Pembuatan catatan otomatis yang melalui penerangan dosen tersebut itu sangatlah hal yang efektif apabila dapat
disalurkan di artificial intelligence atau IA dengan kecanggihan dan kehebatannya di zaman yang sekarang ini. Dan masih banyak penggunaan atau faedah dari IA ini di kalangan mahasiswa di universitas. Nah, etika dalam penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence merujuk pada prinsip moral dan panduan yang harus kita ikuti sebagai mahasiswa agar teknologi ini tidak serta-merta digunakan secara tidak bertanggung jawab dan merugikan, tetapi harus digunakan dengan bertanggung jawab dan dapat menguntungkan. Nah, berikut ada beberapa poin penting mengenai etika dalam menggunakan IA, yaitu transparansi. Yang pertama, transparansi. Pengguna harus tahu kapan mereka berinteraksi dengan IA dan juga dapat menyaring dari sistem IA tersebut tentang bagaimana cara mengambil keputusan yang telah dijelaskan dalam bidang kesehatan, hukum, keuangan, politik, dan lain-lain yang dipertanyakan. Nah, yang kedua adalah privasi dan perlindungan data. AI seringkali mengandalkan data daripada para pengguna. Nah, penggunaan data ini harus mematuhi privasi dan menjaga keamanan serta keamanan data daripada individual. Yang ketiga, yakni ada bias dan tanpa diskriminasi. AI juga dirancang agar tidak memperkuat bias sosial atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Dataset yang digunakan harus beragam dan juga adil. Yang keempat, yakni bertanggung jawab dan akuntabilitas. Yakni harus jelas siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat kesalahan atau menyebabkan kerugian, yakni dapat berupa pengembang, penyedia layanan, atau pengguna dalam memiliki pedoman akuntabilitas. Yang kelima, yakni keadilan sosial dan kemanusiaan. Artificial intelligence seharusnya digunakan untuk kebaikan bersama dan tidak memperbesar-besarkan kesenjangan terhadap sosial atau mengganti manusia tanpa perencanaan yang bijak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih.